Selamat berjumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik berikutnya tentang graph, yaitu connectivity, terhubungan dalam sebuah graph. Beberapa hal yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu tentang pengertian dari path, kemudian keterhubungan pada graph yang tidak berarah, juga pada graph yang berarah. Bahasan mengenai keterhubungan titik dan garis tidak akan dibahas di sini. Kemudian selanjutnya juga topik tentang jalur dan isomorfis juga tidak akan dibahas. Anda bisa baca sendiri di buku. Terakhir kita akan bahas mengenai bagaimana menghitung banyaknya jalur yang mungkin ada di antara titik-titik yang ada pada sebuah graf. Yang pertama mengenai path, secara informal didefinisikan bahwa path itu adalah sequence of edge. Path adalah urutan dari garis antara dua buah titik. Ya. Jadi mulai dari sebuah titik, kemudian berakhir ke titik yang lain, itu disebut sebagai path. Aplikasinya, banyak persoalan yang bisa kita modelkan dengan menggunakan path, diantaranya adalah persoalan untuk menentukan apakah sebuah message atau data bisa dikirim antara dua komputer. Ya, jadi kita harus melihat keterhubungan antara dua buah titik. Begitu juga untuk menentukan jalur yang paling efisien dalam mengirimkan mail, ya, ini untuk tukang pos. Ini merupakan definisi formal dari path. Dikatakan bahwa misalkan n adalah sebuah bilangan positif, ya, dalam sebuah graf yang tidak berarah. Sebuah path dengan panjang n dari dua buah titik U dan V itu adalah sequence of n edges. Jadi deretan dari sekian dari n garis E1 sampai En. Path adalah rangkaian dari sisi atau edge yang bisa kita susun menghubungkan antara titik U dan titik V. Jika grafnya adalah graf simple, menuliskan path kita bisa dengan menuliskan hanya rangkaian titiknya saja, ya, bukan rangkaian dari garis. Kalau simple artinya tidak ada multi garis, ya, multiple graph. Berikutnya ada istilah sirkuit. Sirkuit adalah kalau jalur yang dibuat bermula dari sebuah titik dan berakhir pada titik yang sama. Dan pada sebuah sirkuit ada istilah namanya pass-through. Dia pass-through itu melewati semua titik x sampai n dengan xn-1, di mana xn adalah titik yang sama. Atau juga ada istilah traverse yang menelusuri sisi-sisi dari S1 sampai En. Sebuah sirkuit dikatakan simple jika dia tidak mengandung garis yang sama secara berulang, ya, more than once. Jadi kalau garis-garisnya itu hanya dilewati satu kali. Ini contoh dari simple path dan juga sirkuit, ya. Anda bisa lihat sendiri contohnya ini adalah simple path dengan panjang 4. Panjang 4 ini adalah menentukan banyaknya sisinya yang dilewati, ya. Ini dari A, D, C, F, dan E. Jadi dari A ke D, ke C, ke F, ke E. Ini disebut sebagai simple path dengan panjang 4. Karena dia ada 1, 2, 3, 4 buah sisi. Terus ada yang disebut sebagai sirkuit. Contoh di sini adalah dari B, C, F, E, B. Jadi B, C, F, E, B ini sebuah sirkuit. Karena bermula dari B dan berakhir di B. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari penggunaan path di sini contoh untuk acquaintanceship graphs. Jadi keterhubungan saling mengenal antara orang. Ini dikatakan bahwa path between two people is there's a chain of people linking these people where two people adjacent in the chain know one another. Jadi ini jalur yang menunjukkan saling mengenal antara setiap orang. Contohnya di sini bahwa dikatakan bahwa ada dari kami ini sampai ke Cing itu ada terdiri dari 6 orang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 orang elemennya. Menunjukkan jalur yang keterhubungan antara satu orang dengan orang lain, di mana yang paling berdekatan, yang saling berdekatan menunjukkan bahwa mereka saling mengenal. Berikutnya adalah Erdos number. Ini merupakan contoh aplikasi dari path, menunjukkan keterhubungan antara orang-orang yang pernah berkolaborasi, bekerja sama dalam melakukan penelitian, yang kemudian menuliskan paper. Ya, jadi
Dua orang dikatakan terhubung kalau ada pernah mereka melakukan kolaborasi dalam meneliti. Kemudian path antara dua orang adalah menunjukkan saling keterhubungan antara masing-masing mereka. Ini contohnya adalah dari seorang peneliti namanya Erdos. Jadi kalau panjang path-nya 0, artinya dia hanya dia sendiri satu orang. Panjangnya 1 artinya adalah menunjukkan orang-orang yang pernah berkolaborasi langsung dengan Erdos, maka ini menunjukkan bahwa ada 504 orang yang langsung terhubung dengan dia. Panjangnya 2, path-nya artinya ini ring kedua. Ya, jadi ada Erdosnya, orang kedua, kemudian orang ketiga gitu ya. Jadi ada sekian orang. Begitu seterusnya bicara tentang kolaborasi orang-orang yang pernah terhubung kalau dalam segi penelitiannya dengan peneliti yang namanya Erdos. Contoh berikutnya dalam pembuatan film ini ada namanya Bacon's numbers, sama ini keterkaitan antara orang namun menunjukkan orang-orang yang pernah beraksi pada sebuah film yang sama. Contoh di sini ada aktor namanya Kevin Bacon ya. Sama dengan Erdos number dituliskan tabelnya seperti ini. Jadi orang-orang yang pernah berkolaborasi dengan Kevin Bacon. Dalam sebuah graf juga ada istilah yang namanya connected ya. Ini yang bahasan utama kita. Dalam sebuah graf yang tidak berarah, dia dikatakan connected atau terhubung kalau ada path antara semua titik yang ada dalam graf itu. Jadi kalau kita tentukan dua buah titik, maka kita bisa menentukan jalurnya, menentukan path-nya. Kalau dia ada yang terputus salah satu, maka disebut sebagai disconnected. Contohnya seperti ini untuk graf G, semua titiknya saling terhubung karena kalau kita tentukan dua buah titik, misalkan D dengan A, maka kita bisa buat jalur DCA. Dari E ke B bisa kita buat jalur salah satunya dari ke D, ke F, ke C, ke B. Begitu seterusnya. Jadi semua titik saling terhubung. Sedangkan ini adalah contoh dari graf yang disconnected karena ada dua bagian yang terpisah dalam sebuah graf itu. Kemudian ada istilah connected component kalau graf yang besar, dalam sebuah graf yang besar ada masing-masing komponen yang terpisah-pisah di mana komponennya ini terhubung. Ya, jadi ada bagian-bagian yang saling terhubung. Ini contohnya di graf H ya. Berikutnya dalam sebuah graf yang berarah ada dua istilah yang kita kenal ya. Dikatakan sebuah graf berarah itu strongly connected jika dari setiap titik yang ada di graf itu, kita bisa menentukan sebuah path mengikuti arah panahnya. Ya, terhubung dengan panah-panahnya kita ikuti dari graf itu, maka akan kita bisa buat path-nya. Istilah kedua disebut sebagai weakly connected. Kalau kita tidak bisa membuat sebenarnya memenuhi sifat dari yang strongly connected, namun apabila pada graf tersebut panahnya kita hilangkan, itu akan membuat sebuah simple graph yang saling terhubung. Ya, jadi tidak bisa kita buat jalur mengikuti panah pada graf ini, namun kalau kita panahnya kita buang, maka itu kita bisa buat jalur antar setiap titiknya. Contohnya pada dua graf ini, graf G dan graf H, bahwa pada graf G ini strongly connected karena setiap titik yang kita pilih kita bisa membuat sebuah path jalur mengikuti panahnya. Misalkan dari B ke A. Ini bisa buat jalur dari B ke D, ke E, ke A. Ya, mengikuti arah panahnya. Namun, di graf H ini ada sebuah titik yang tidak bisa kita tempuh. Misalkan titik A ini. Kalau kita buat jalur dari A ke D, tidak bisa karena tidak ada panah yang bisa keluar dari A. Jadi ini adalah weakly, contoh dari weakly connected. Namun begitu juga ada istilah yang berikutnya yang disebut sebagai strongly connected component. Di bagian H ini ada komponen bagiannya yang strongly connected. Contohnya yang ini, B, C, dan D ini strongly connected untuk komponen bagian ini. Ya. Contoh berikutnya tentang connected component adalah pada connected component web, di mana titik adalah halaman web, kemudian tanda panahnya itu garis berpanahnya menunjukkan linknya. Dikatakan ini contoh yang sangat besar ya, karena web itu ada jutaan halaman bisa kita buat. Ada yang disebut sebagai GSCC ini, Giant Strongly Connected Component, yang sangat besar, terdiri dari 44 juta titik.
Ini bicara tentang graf berarah dimodelkannya karena menunjukkan link dari satu halaman ke halaman yang lain. Terakhir kita akan bahas mengenai counting path between vertices, bagaimana menghitung banyaknya path dari dua buah titik dalam sebuah graf ya. Dengan menggunakan adjacency matrix ya. Jadi menghitung banyaknya path antara dua titik kita lihat dengan adjacency matrixnya. Kalau kita ingin menentukan path dengan panjang tertentu, di sini disebut panjangnya adalah R. Misalkan kita ingin menghitung berapa banyak path yang mungkin antara titik VI dan VJ dengan panjang R. Itu kita bisa lihat dengan menghitung perkalian adjacency matrix A sebanyak R kali. Jadi ini perkalian matriks ya. Kemudian kita lihat elemen ke I, J-nya. Begitu ya. Ini merupakan pembuktiannya dengan menggunakan induksi matematika, bahwa basis stepnya menyatakan bahwa matriks adjacency A itu menunjukkan keterhubungan antara dua buah titik dengan panjang 1. Ya. Jadi sebuah elemen bernilai 1 kalau VI dan VJ-nya itu terhubung dengan panjangnya 1. Maka untuk panjang yang lebih dari 1 kita bisa peroleh dengan cara menghitung perkalian matriksnya. Ya, jadi kalau panjangnya 2, kita buat perkalian matriks antara A dengan A. Ya, jadi perkalian matriks ini rumus perkalian matriks. Kemudian kita lihat elemen ke I dan J dari titik I dan J yang ingin kita ketahui. Kalau panjangnya 3, maka dia kalikan antara A pangkat 2, artinya hasil perkalian 2 matriks dengan matriks A. Jadi A2 dikali A untuk panjangnya 3 dan begitu seterusnya. Ini adalah contohnya. Ini graf G. Ini adalah adjacency matriksnya yang menunjukkan keterhubungan antara dua buah titik dengan panjang 1. Kalau kita ingin menghitung banyaknya jalur antara dua titik dengan panjang 4, maka kita tinggal melakukan perkalian matriks ya, sehingga menghasilkan A pangkat 4 yang merupakan perkalian 4 kali dari matriks A, akan diperoleh matriks A pangkat 4 seperti ini. Pertama kita lakukan perhitungan A dikali A, kemudian akan menghasilkan A kuadrat, ya, A2, kemudian A2 dikalikan dengan A lagi menjadi A3, kemudian A3 dikalikan lagi dengan A menjadi A4. Jadi perkalian matriks akan menghasilkan matriks seperti ini. Sehingga kalau kita ingin melihat keterhubungan antara titik A dengan D, path-nya dengan panjang 4, ya, A dengan D dengan panjang 4, maka kita lihat komponen ke 1,4 karena di sini A, di sini D, ya. Jadi 1,4-nya di sini bernilai 8, artinya ada 8 buah path yang panjangnya 4 dari titik A ke titik D. Dan path-nya bisa kita lihat di list seperti ini, ada 8 buah path. Baik, itu bahasan mengenai topik connected. Horas.